Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita tasawuf irfani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap kaparingan sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh lan solehah, benjang menawi kita dipun pundhut, kita diparingi husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Kita buka halaman 80. Halaman 80 bagian B tentang al-ahwal. Kita meloncat lagi ya. Pada diri manusia itu ada 3 potensi. Yang pertama al-aqwal, yang disebut dengan diterjemahkan dengan ucapan. Kemudian al-af'al, itu perbuatan. Sedang al-ahwal ini kondisi batin. Jadi kondisi batin. Kita akan membahas al-ahwal. Pembahasan ini berkaitan dengan tuntunan Rasulullah dalam sebuah doanya. Ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Iya.
Jadi ada doa, ya muhawwilal ahwal, khawwil ahwali ila asanil hal. Wahai zat yang membolak-balikkan kondisi batin, balikkanlah kondisi batin kami ke kondisi yang terbaik. Jadi tema kita itu berkaitan dengan kondisi batin. Nah, kondisi batin itu sebagaimana kajian kita beberapa waktu yang lalu, itu ada 3. Yang pertama adalah pikiran kita. Jadi otak kita itu punya potensi untuk berpikir. Nah, karpe ya muhawwilal ahwal, karena pikiran kita itu bisa diisi dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Tapi bagaimana pikiran kita itu bisa dalam kondisi ahsanil hal, pikiran yang terbaik, ya. Karena ada kemungkinan pikiran itu bisa tidak baik. Maka kita minta kepada Allah supaya pikiran kita itu adalah pikiran yang terbaik, yang muncul karena ilmu pengetahuan, ya. Jadi yang muncul karena ilmu pengetahuan. Sebab ada orang yang dia punya ilmu pengetahuan, tapi yang dimunculkan itu bukan ilmunya. Apalagi kalau dia sudah menjadi buzzer, ya. Jadi istilah sekarang itu buzzer, pendukung yang membabi buta, ya. Pokoknya tak dukung, yang penting oleh duit. Nah, ini pikirannya, ilmunya jadi rusak. Padahal ilmunya aslinya tidak begitu. Nah, supaya kita tetap pada kondisi yang terbaik, maka kita selalu doain. Ini potensi berpikir. Kemudian yang kedua, yakni potensi hati. Nah, hati itu bisa memunculkan perasaan, rasa. Karena hati itu potensinya ada 4. Ada yang disebut dengan fuad, ada yang disebut dengan basirah, ada sarirah, ada domirah, ya. Jadi ada 4 itu. Jadi ada kalanya namanya fuad, potensi untuk merasakan sesuatu. Seseorang itu kalau rasanya sudah kuat, walaupun dia itu didoktrin menjadi penjaga, menjadi demonstran, ya. Tapi kalau perasaannya kuat, itu ya demonstrasi, tapi tidak merusak. Karena di Nepal itu demonstran itu justru nyewa apa sentikai kerubuno omah itu, eskavator, ya. Wong demonstran kok nggawa eskavator gitu. Jadi omahe Perdana Menteri, omahe Presiden digarui kan itu. Nah, itu cara rasa itu tidak boleh, Pak, itu ya. Lah penguasa juga begitu. Ono petugas supaya tidak terjadi kerusakan, demonstran ditembaki, Pak, ya. Jadi
demonstran itu ngerubuno omahe Perdana Menteri, ngerubuno gedung DPR, umpama omahe dhewe dirubuno iki ya apa? Nah, itu perasaan. Umpama ana petugas, dia itu numpak tank lapis baja, ya. Dadakno ana demonstran ditabrak nganti mati. Mestine lek wong atine kuat, mendae lek sing ditabrak iki anakku terus ya apa. Nah, itu namanya perasaan, rasa. Makanya kalau Anda tidak suka diakali wong, ya aja ngakali wong. Nah, itulah ilmu rasa. Nah, kebanyakan orang-orang itu rasane itu gak jalan. Akhirnya kalau nggak jalan, ya yang terjadi malah persoalan menimbulkan persoalan. Jadi masalah yang membawa masalah. Ini karena fuadnya nggak jalan. Nah, kemudian yang kedua basiroh. Hati itu punya potensi untuk membaca di balik yang nampak. Jadi ini kita melihat sesuatu kasat mata, tapi kita bisa melihat di balik yang nampak. Itulah kalau kita belajar ilmu, namanya ilmu sirrul asrar. Ya, nanti kalau ini sudah selesai, kita kaji kitab sirrul asrar. Jadi bisa membaca di balik yang nampak. Dan tidak semua orang bisa membaca di balik yang nampak. Rune sing nampak dong. Jadi kehidupan kita itu kan beragam. Bagaimana kita ini bisa, hati kita ini menjadi hidup, yaitu bisa membaca di balik yang nampak. Kemudian ada sariroh. Hati itu disebut juga dengan sariroh. Jadi ada fuad, ada basiroh, ada sariroh. Jadi potensi untuk membaca rahasia sesuatu. Jadi kalau kita melihat kejadian tertentu, itu tidak hanya melihat kejadian itu, tapi melihat di balik kejadian itu. Nah, itu yang apabila seorang punya hati, itu ya dia pasti melakukan yang terbaik. Makanya banyak guyonane Gus Dur itu, ya, guyonane Gus Dur. Ada seorang yang harus yang harus operasi hati, ya. Tapi yang diminta itu hatinya anggota DPR, karena tidak pernah dipakai, ya. Jadi guyonane Gus Dur, hatine gak tahu digawe, gitu. Sehingga dia lupa, ya, kok hatine ora digawe. Nah, itu kalau ganti hati, itu njaluk hatine anggota DPR. Soalnya si murni itu, ya. Nah, itu guyonane Gus Dur, ya. Nah, yang keempat adalah dhamiroh. Hati itu bisa menyimpan sesuatu. Jadi bisa menyimpan sesuatu. Ada rahasia, tapi tidak dibungkam, tapi disimpan. Nah, itu satu potensi yang disebut dengan al-akhwal, tapi lewat hati. Ya mukhawwilal akhwal, khawil akhwalana. Ya mukhawwilal akhwal, khawil akhwali ila asanil hal. Waidat yang membolak-balikkan hati, ya, balikkanlah hati kami ke
keadaan yang lebih baik. Jadi kalau orang bicara dengan hati itu ungkapannya itu bagus. Jadi ungkapannya itu bagus. Nah, kemudian yang ketiga itu nafsu. Nah, nafsu manusia itu ada yang kita ajak untuk selalu hidup dalam suasana tenang, yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kalau dia diberi nafsu oleh Allah, itu tidak boleh dimatikan, tapi harus dikendalikan. Karena nafsu itu potensinya ada 4. Bagaimana potensi itu bisa kita pilih yang mutmainnah? Jadi nafsul mutmainnah. Nah, jadi kalau 3 potensi yang di dalam batin manusia itu sudah kita gabungkan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, disinilah yang kita harus selalu pintar. Makanya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dan Mekah niki nate kula sampaiaken. Niku paring ijazah dumateng jamaah haji yang kebetulan dia datang di majelisnya, dan pada saat itu pas tahun baru Hijriah. Jamaah diberi ijazah bacaan ini, Pak. Jadi ya muhawwil al-ahwal, khawwil ahwali ila hasanil hal. Dibaca 313 kali. Jadi membacanya 313 kali supaya tahun dia memasuki tahun baru itu bisa dalam kondisi yang terbaik. Itu menjadi ijazah ammah. Jadi yang hadir itu bisa memberikan ijazah itu kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan akhwal, yang disebut dengan al-akhwal. Nah, kondisi batin seseorang itu ada yang sudah menetap di batinnya. Jadi dia selalu dalam suasana seperti itu, walaupun ada gangguan tidak terpengaruh. Jadi walaupun ada gangguan tidak terpengaruh. Nah, ini karena ada kekuatan. Jadi ada kekuatan. Jadi kalau begitu ya doa ini harus selalu kita baca sebagai wiridan, ya. Sebagai wiridan. Boleh sambil duduk, tapi bisa juga sambil bekerja, ya. Jadi sambil bekerja sebagaimana yang pernah saya sampaikan mungkin, yaitu ada penjual martabak di kota Baghdad. Dia sambil mengolah martabaknya melayani pelanggan, dia selalu membaca istighfar. Jadi mengelola martabak itu ya memenuhi pelanggan itu sambil membaca istighfar. Nah, pada saat itu ada Imam Malik di situ. Dan ditanya, sampean baca istighfar sambil jualan ini sudah berapa tahun? Saya sudah 30 tahun. Apa hasilnya? Jawabnya, saya dengan membaca istighfar 30 tahun ini, semua keinginan saya
sudah dipenuhi oleh Allah. Tinggal satu saja. Apa satu itu? Saya kepingin ketemu dengan Imam Malik. Jadi kepingin ketemu Imam Malik. Nah, pada saat itu kedatangan Imam Malik di situ belum ada perkenalan. Begitu malam ditawari istirahat di rumahnya penjual martabak itu. Maka Imam Malik istirahat di rumahnya. Wong gak kenal, ya khawatir ono apa-apa itu ya. Maka setiap waktu itu diinceng terus karo penjual martabak tamunya ini. Ternyata dia tidak tidur sama sekali. Dia sholat, dia baca Al-Quran, dia wiridan. Kemudian setelah habis subuh dibangunkan, tapi dia sudah bangun, memang nggak tidur. Kemudian diajak untuk sarapan. Sebenarnya sampean ini siapa? Saya ini Imam Malik. Jadi saya ini Imam Malik. Masya Allah, Allah mengabulkan barokah istighfar itu. Ya. Makanya banyak orang itu yang wiridan tidak duduk di masjid, ya, tapi sambil bekerja itu dia wiridan mojo istighfar. Masih ibu-ibu ya mojo istighfar itu ya, sambil masak itu. Maka masakannya akan tambah enak, Pak, karena ditambahi menu istighfar. Tapi lek menune ambek mejojo ya gak enak, Pak, itu ya. Memasak enak, Pak, istighfar enak ngono ae. Padahal gak enak itu ya. Nah, itu akhirnya dia ditawari, gimana wahai Imam Malik? Apakah engkau menginap di sini sampai beberapa hari lagi? Maaf, saya ini datang dari Madinah, datang ke kota Baghdad untuk mengikuti pengajian ulama yang menggunakan pendekatan logika yang disebut sebagai alur ro'i gitu. Padahal Imam Malik itu ya seorang imam yang imam mujtahid, tapi tidak menggunakan pendekatan logika, tapi menggunakan pendekatan hadis. Maka dia disebut sebagai ulama ahlul hadis. Ya. Nah, ada riwayat lain, Imam Syafi'i itu dia dari Makkah itu datang ke Madinah ngaji di tempatnya Imam Malik. Nah, Imam Malik itu punya santri, setiap apa yang diucapkan oleh Imam Malik itu dicatat. Karena Imam Malik itu penulis kitab Al-Muwatta, kitab hadis Al-Muwatta. Ya. Jadi semua santrinya itu nulis. Tapi Imam Syafi'i tidak nulis, tangannya gini-gini saja, kayak uang nulis, tapi tidak ditulis. Kemudian begitu selesai ngaji, wahai Syafi'i, saya lihat Anda ketika saya terangkan kok gak nulis, kok hanya begini-begini gitu. Saya itu kalau nulis nggak bisa, tapi kalau begini itu biasanya langsung bisa terekam. Akhirnya saya ingin engkau menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan. Dia menyampaikan Imam Malik 20 hadis dengan rawinya. Akhirnya dia bisa menyampaikan itu persis seperti yang disampaikan oleh Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan bahwa santri saya yang terpinter, yang ajaib itu Imam Syafi'i itu. Jadi dia ngomong itu bisa merekam apa yang diomongkan. Itu dulu saya ingat zamannya Gus Dur. Itu ada santrinya Gus Dur. Itu kalau ada orang pidato mulai alif sampai ya, itu bisa dia
mengungkapkan kembali ya. Jadi bisa mengungkapkan kembali. Jadi koyok rekamannya itu kuat. Itulah yang disebut dengan dobit ya. Jadi dobit itu orang yang rekamannya kuat gitu. Nah, kalau kita ya ngaji sak jam rekamannya gak kuat ya ujul lah ya itu ya. Jadi ujul apa mana pas Jumatan tambah ya, Jumatan mariatus sembahyang sunnah golek cagak ya. Begitu khutbah turu barang komat digugah karo kancane paket iki masjid Ahlussunnah wal Jamaah apa duduk kok gak ono khutbah. Nah, jadi Imam Syafi'i itu kalau dipandang oleh teman-temannya, dia itu seorang yang ajaib gitu. Karena apa yang diungkapkan oleh gurunya saat itu dia bisa rekam dan bisa mengulang lagi gitu. Jadi bisa mengulang lagi. Nah, itu berarti otaknya itu luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu kita harus mempelajari tentang al-ahwal itu ya. Jadi al-ahwal. Jadi kondisi batin, 3 potensi kondisi batin. Nah, bagaimana penerapannya? Yaitu kalau kita ini sholat, jangan hanya sholat dohir tok. Tapi 3 potensi batin itu bisa kita ajak serta. Hudurul akal, hudurul qalbi, wa hudurul hawa. Bisa menghadirkan pikiran, hati, dan nafsu. Jadi 3 itu bisa diajak untuk hadir di waktu sholat. Tapi itu tidak mudah. Jadi itu tidak mudah. Karena yang banyak itu orang sholat itu yang dohiri toh. Tapi batinnya tidak sampai diajak sholat. Pikirannya nanti ya. Hati ini pemana. Terus ngelamun didik ini wis mara ilang. Nah itu apa mana nafsu ini wis gak gelem dijak khusyuk itu gak gelem. Lah itulah perang di sini. Makanya akhwal atau hal itu di dalam diri manusia ya itu bisa menetap tapi bisa hanya lewat saja ya, bisa lewat saja. Mungkin kita sudah pengalaman sholat kok rasanya penak tapi hanya seret gitu dok mari ngono balik mana ya Pak menit diuber gak iso. Tapi ada yang sholat ini lama ya di dalam batinnya itu menetap di sini ya. Tapi setelah sholat hilang lagi. Tapi ada yang masuk menetap dan walaupun di luar sholat dia tetap halnya itu menetap di dalam hatinya. Jadi tidak pernah berubah. Nah kita ini termasuk yang dilewati dok. Jadi hal itu hanya lewat saja. Jadi cara wong istiqomah itu tidak sampai tingkat qiyam. Karena ada istiqomah, ada iqomah, ada qiyam. Jadi ajeke iku wis mapan. Nah, kula jenengan niku ajeke sik usaha. Jadi ajeke sik usaha ajek. Nah, ini tidak boleh berhenti, kudu terus kita usahakan supaya ajek. Bisa ajek mulai syariate, bisa ajek torikoe, bisa ajek hakikate. Nah, kalau kita hanya ajek syariate, itu sebenarnya sudah bertasawuf. Jadi sebenarnya sudah bertasawuf, hanya syariatnya saja. Maka itu yang disebut dengan istiqomah. Kalau ajeke itu syariat dan thariqah, berarti ajeke itu ada di badan dan ada di kondisi batin. Tapi kalau ajeke itu sampai tingkat qiyam,
itu ajek yang selalu berada di dalam hatinya kapanpun. Jadi keajekan itu terwujud karena sudah mapan, gitu ya. Karena sudah mapan. Jadi yang tahu begini ini siapa? Ya dirinya sendiri. Ada ajek syariat, ya sembahyang, tapi syariat itu. Ono ajek toriko, lah iki pikiran hati lan hawa nafsunya sudah bisa diajak. Tapi ada orang itu yang ajek sampai tingkat hakikat, maka dia akan berada pada kondisi ladzatul wuslah, lezatnya ketemu karo Gusti Allah. Itu ya. Jadi lezatnya ketemu karo Gusti Allah. Ya. Nah itulah yang disebut dengan al-akhwal. Ya. Jadi al-akhwal. Jadi kalau ini di sini penjelasannya hanya sedikit ya. Tapi uraian saya tadi sebagai tambahan tentang bagaimana menjaga kondisi batin. Begitu dia kondisi batinnya sudah sampai tingkat qiyam ketika sholat, maka dia ketika berada di tengah masyarakat ya, dia berinteraksi dengan masyarakat, kondisi batin ini tidak akan goyang, sudah mapan itu. Ada apa saja yang terjadi, dia tetap mapan itu ya. Jadi dia tetap tidak akan berubah gitu ya. Jadi tidak akan berubah. Sebab ada orang itu mapan di waktu ibadah, tapi ketika berinteraksi dengan masyarakat sudah mulai goyang gitu ya. Jadi sudah mulai goyang. Nah kita menginginkan ketika ibadah itu mapan, ketika di masyarakat perilakunya ya perilaku sudah sampai tingkat kemapanan itu. Jadi ada sesuatu yang enak atau orang enak, dia tidak terganggu. Biasanya ada orang itu enak tidak terganggu. Tapi kalau tidak enak, iki mulai terganggu. Nah ini berarti belum sampai tingkat qiyam. Belum sampai tingkat yang tertinggi di dalam yang berkaitan dengan keajekan ya. Nah kalau dia kepingin ajek gitu, maka saya sampaikan pertama kita harus jaga hati kita, itu kunci pertama. Lah apa amaliyahnya? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, jadi supaya hati ini tidak gampang goyang, pertama adalah perbanyak zikir. Jadi zikire kudu akeh. Nah iso zikire itu menjadi ya dipersempit menjadi wiridan. Wiridan itu bacaan tertentu yang dibaca pada waktu tertentu secara kontinu. Ya seperti saya contohkan tadi, masih dodolan martabak, ya tetap moco istighfar. Itu untuk penguatan hati. Kalau bisa ada suara dan bisa kita dengar sendiri melalui kedua telinga kita dan usahakan masuk sampai ke relung hati kita. Jadi sampai ke relung hati kita. Makanya orang itu kalau sudah belajar tasawuf, itu perilakunya di tengah masyarakat ketika berinteraksi itu tidak seperti kebanyakan orang. Dia sudah ada kemapanan di sini. Jadi kemapanan hati. Nah kemudian ya, yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jadi kita punya waktu untuk membaca Al-Quran walaupun membacanya hanya 1 halaman. Tapi ketika ketemu salah satu ayat dari yang kita baca, bacalah berulang-ulang ayat itu supaya itu bisa
masuk ke relung hati kita. Jadi kalau jalan Yasin Fadilah itu kan banyak ayat yang dibaca berulang-ulang. Ya. Lah itu dulu pernah rame dijadikan bahan diskusi di Basul Masail NU. Nah, keputusannya bahwa membaca Yasin Fadilah itu dalilnya tidak ada. Akhirnya wong-wong sing biasa istighosa nganggo Yasin Fadilah wis gak tau diwaca. Ya karena orang Basul Masail itu Basul Masail fikih gitu. Jadi Basul Masail fikih dalilnya ya nakli akli. Tapi kalau bahasa Basul Masailnya sufi itu ada dalil sendiri, yaitu dalil wujdani. Jadi dalil wujdani. Wujdan itu dalil rasa. Ya. Jadi untuk menguatkan rasa itu kalau baca Al-Quran, baca Yasin Fadilah itu bacanya sebagai contoh itu salamun qaulam mir rabbir rahim dibaca sampai 99 kali. Perlunya apa? Supaya itu bisa menghunjam di dalam lubuk hatinya. Nah, kemudian yang ketiga, perbanyaklah sholat nafilah. Sholat yang bersifat suka rela, bukan yang wajib, bukan yang sunnah, tapi yang suka rela. Jadi umpamanya kita ini sholat tahajud, berapa rakaat tanpa batas. Namanya aja nafilah. Kalau wajib ono ukuran, lek sunnah ono ukurane. Tapi lek nafilah tanpa ukuran, berapa rakaat? Ya tersedianya waktu untuk sholat itu. Gitu. Ya bisa 8 rakaat, bisa 12 rakaat, bisa 100 rakaat. Ya. Tergantung persediaan waktu ketika sholat tahajud itu. Ya. Oke, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Allahumma rabbana nggih, nek enten pertanyaan monggo. Nek mboten wonten kita cekapaken semanten, mugi-mugi niki nambahi ilmu wawasan kita sedaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qillal mursalin wa ilamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka hamba ilaina minal ma'il barid. Allahumma arzuqna nadra wajhikal karim wa syauqi ila liqa'i wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.